Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaw bihi salafuna salihun. Ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa asli nuri kulli mawjud. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syaqiyyin wa mas'ud amma ba'du. Para habaib, para kiai, para alim ulama, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, wabil khusus Janabil Karim Al-Habib Hamdi Asgaf, Habib Syafiq Madihij, Habib Mustafa Syihab, Habib Ahmad Syihab, dan semua para habaib yang hadir di majelis ini, Ahin Al-Karim, Ibn Al-Karim, Kiai Anwar yang saya hormati, dan semua para alim ulama, para kiai yang hadir di majelis ini, Sahibul Hajat, Sahibul Bait. Jadi malam ini ada Sahibul Bait, ada Sahibul Hikayat. Sahibul Bait Pak Haji Rahmanto, sekeluarga yang saya cintai. Sahibul Hikayat saya. Ada lagi mungkin Sahibul apa? Hah? Ya pokoknya Sahibul itu tadi. Bapak-bapak pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Malam hari ini atas perkenan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya kembali hadir di majlis dalam rangka dzikra Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin malam ini ono ada yang takon bertanya, "Loh udah enggak bulan Maulud kok masih mauludan?" Ada yang tanya gitu enggak kira-kira? Sudah enggak bulan Maulud kok masih apa? Ini sudah bulan Jumadil apa? Jumadil awal. Maulud, ba'da maulud, kemudian apa? Jumadil awal, Jumadil tsani. Ini sudah mendekati Jumadil tsani, kok masih ada apa? Mauludan. Ya. Orang beranggapan bahwa maulud itu ya di bulan maulud. Nanti kalau sudah selesai bulan maulud sudah nggak ada orang mauludan lagi. Enggak. Maulud itu setiap saat kita mengadakan maulud mengingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Imam Abdurrahman Ad-Dibai, karena wajib, sepertinya hal yang wajib. Kenapa? Karena Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi kiblat kehidupan kita. Kalau kiblat kita di dalam sholat itu Ka'bah yang berada di Mekah. Mudah-mudahan semuanya bisa berziarah ke sana. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kiblat kita di dalam sholat adalah Ka'bah, tetapi kiblat kehidupan kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Kita sholat mustaqbilal kiblah Ka'bah, tetapi kiblat kehidupan, kemana kita mengarahkan gelombang kehidupan kita ini adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasul yang dijadikan bagi kita semuanya oleh Allah uswatun hasanah. Kemana kita mengarahkan kiblat kehidupan kita? Bangun tidur, dari sejak bangun tidur melek, matanya melek sampai merem lagi. Selalu ada Nabi. Lah, siapa yang dijadikan oleh Allah contoh buat kita semuanya ini? Manusia yang paling mulia, makhluknya Allah yang paling mulia. Selalu ada Nabi. Selalu ada Nabi. Nah, siapa yang mengatakan bahwa Nabi ini makhluknya Allah yang paling mulia? Al-Quran. Bukan para ulama, bukan para habaib, bukan para kiai. Al-Quran yang mengatakan bahwa Nabi adalah hamba Allah yang paling mulia. Di dalam Al-Quran dikatakan, dalam Al-Quran dikatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia orang di antara kamu adalah yang paling takwa. Yang paling takwa, yang paling mulia. Sampean kok bertakwa? Amin. Amin. Sampean mulia. Ada yang lebih bertakwa lagi, lebih mulia lagi, demikian seterusnya, lebih takwa lagi, lebih mulia lagi, lebih takwa lagi, lebih mulia lagi. Lah, ujung-ujungnya yang paling bertakwa ini siapa? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi Nabi. Sallallahu alaihi Nabi. Yang paling bertakwa itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, kalau yang paling mulia, yang paling takwa, Nabi yang paling takwa, berarti Nabi yang paling apa? Ini logika, nggak bisa dibantah. Mahasiswa, pelajar, kiai, santri juga punya logika. Logikanya mahasiswa gimana? Banyak belajar, banyak lupa. Sedikit belajar, sedikit lupa. Kalau begitu tidak belajar, tidak. Nah, ini logikanya. Yeah. Banyak belajar, banyak apa? Sedikit belajar, sedikit. Kalau begitu tidak belajar, tidak. Tapi goblok. Betul. Nah, yang paling mulia, yang paling takwa, Kanjeng Nabi paling takwa. Berarti Nabi yang paling apa? Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Nah, para hadirin sekalian, contoh bagi kita semuanya ini untuk ditiru, makhluknya yang paling mulia. Jalan kemuliaan. Sallu ala Nabi. Ya otomatis kita ikut jadi orang mulia. Anta syamsun anta nurun anta iksirun anta mis suduri Allah ya ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Sampai ini sudah makan belum? Oh, pantas. Saya pikir tuh sudah makan kok diajak selawat. Terima kasih. Ini kopi ini istimewa, wah ini. Kopi ini minuman kesenangan para wali. Supaya tahan untuk berzikir malam minum apa? Supaya tahan tadarus Al-Quran sampai malam minum apa? Maka sampai ada seorang wali yang mengatakan, orang yang mati di perutnya ada sisa-sisa kopi, nanti nggak ditanya malaikat. Jadi kalau ada saudaramu mau mati, kasih kopi yang banyak. Dan pernah ceramah demikian ditanya oleh orang, loh Habib, apa hubungannya antara kopi dengan tidak ditanya oleh apa? Ketika wali itu mengatakan demikian, masa itu
Kopi ini menjadi minuman favoritnya orang-orang ahli zikir. Orang yang ahli melek di waktu malam berzikir, tahajud, tadarus Al-Quran, munajat kepada Allah, banyak dibantu oleh apa? Nah, pada saat itu minuman favoritnya orang-orang ahli melek malam, zikir, tadarus, tahajud, munajat. Maka pada masa itu kok ada orang di perutnya mati, di perutnya ada sisa-sisa kopi, malaikat sudah tahu, oh ini ahli zikir. Gak usah ditanya gitu. Nah, persoalannya lah gimana di zaman sekarang ini? Ya, zaman sekarang lain lagi. Sebab yang minum kopi bukan cuma ahli zikir. Orang main kartu minum kopi. Orang lihat dangdut biar kuat melek juga minum apa? Nah, maka lain lagi. Kalau zaman dulu kira-kira begitulah, kita minum kopi niatnya mengikuti niatnya orang-orang dulu supaya melek, kuat, dan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, yang dijadikan contoh bagi kita semuanya oleh Allah ini bukan saja makhluknya yang termulia, tetapi makhluk yang paling sempurna di dalam berbagai hal. Dohirnya sempurna, batinnya sempurna. Orang itu kadang-kadang wajahnya ganteng, kelakuannya nggak bener. Ada nggak? Ada nggak? Datang orangnya. Orangnya datang nggak? Kadang-kadang wajahnya cantik, tapi kelakuannya nggak bener. Ada nggak? Datang orangnya. Enggak, datang nggak ada yang cantik, biasa-biasa. Kadang-kadang orangnya ini wajahnya biasa, tapi kelakuannya baik. Nah, Rasul diberi oleh Allah sempurna zahiran wa batinan, sempurna khalqan wa khuluqan. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Ini yang dijadikan contoh oleh Allah bagi kita semuanya, uswatun hasanah. Wajah sempurna, akhlaknya sempurna, ketakwaannya sempurna. Bahkan dipilihkan oleh Allah satu keistimewaan yang tidak diberikan kepada yang lainnya, pemberian nama Muhammad. Pemberian nama siapa? Itu belum pernah nama itu dipakai oleh yang lainnya sebelum nama itu dipakai oleh Nabi. Sekarang banyak, Muhammad Anwar, Muhammad siapa lagi. Wah, sekarang, dulu nggak ada orang pernah pakai nama apa? Dari sejak zaman Nabi Adam sampai tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahunnya tahun apa? Gajah. Di kota Mekah lahir seorang bayi yang kemudian diberi nama siapa? Nah, sebelum itu nggak ada orang pakai nama apa? Coba sampean bayangkan. Seandainya sampean punya anak, kemudian ditanya oleh tetangga, oleh saudara, mau kau kasih nama siapa anakmu ini? Nanti saya mau cari nama yang belum pernah dipakai oleh orang lain. Susah nggak? Susah nggak? Sampai anakmu lulus SMA belum ketemu itu namanya. Tapi Nabi diberi oleh Allah. Pada saat apa Allah memberikan nama itu? Di dalam mimpi ibunya Sayyidah Aminah ketika hamil sekian bulan hamil Nabi, beliau mendapatkan mimpi. Loh, mimpi aja kok dirembuk Habib. Loh, mimpi itu bagian dari ilmu kenabian. Jadi dalam hal mimpi ini jangan sembarangan. Mimpi itu ada artinya. Nabi Yusuf ditunjukkan oleh Allah, ini araf fil manam, ya, Nabi Ibrahim menyembelih putranya, wahyu Allah melalui apa? Nabi Yusuf ditunjukkan oleh Allah kehebatannya bahwa semua saudaranya ini akan tunduk kepadanya semuanya melalui apa? Mimpi. Dan saya mimpi kok sering nggak ada artinya, nah, karena sering kau salah gunakan. Saya kok ngimpi kucing nabrak ember. Kucing kakinya 4, ember bulat, berarti 4-0. Ada yang begitu nggak? Ada nggak? Datang orangnya. Karena sering disalahgunakan, akhirnya mimpinya nggak tepat. Alhamdulillah. Tapi sejatinya mimpi itu bagian dari ilmu kenabian. Kalau seandainya ilmu kenabian itu ada 60 bab, seandainya
Yang 59 ini sudah ditutup oleh Allah. Yang satu disisakan oleh Allah. Gitu. Apa yang disisakan oleh Allah? Al-Mubasyarat. Qalu wa mal mubasyarat ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-mubasyarat itu apa? Ar-ru'ya salihah yarahal mu'min fi naumihi aw turalahu. Mimpi yang baik yang dilihat oleh seorang mukmin di dalam tidurnya atau dia diimpikan oleh orang. Jadi gak ada. Saya kok mimpi sampean pakai pakaian ihram. Oh, nggak lama sampean haji atau umroh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mimpi ini, satu hari ada seorang ibu-ibu datang ke saya. Habib, saya kok bermimpi apa? Kasur saya, ranjang saya, kasur ini terbakar. Waduh, gawat. Kasur itu lambang kehidupan pribadimu sama suamimu, kok terbakar? Rumah tanggamu ada fitnah, suamimu keselimpet jari. Tahu keselimpet jari? Apa? Kain. Tapi kemudian dalam mimpi itu sudah saya lihat apa? Setelah saya lihat itu ada api, saya kemudian ambil sajadah itu saya kasih air, saya beginikan, oh alhamdulillah mati apinya. Nah, alhamdulillah, berarti di rumah tanggamu akan ada fitnah. Tapi kalau kau mau gelar sajadah, kau sujud kepada Allah, kau berzikir kepada Allah, fitnah itu akan hilang. Enggak lama dengar kabar, betul suaminya apa? Kok kawin lagi? Suaminya keserimpet apa? Tapi dia apa? Sujud, dia berzikir kepada Allah, alhamdulillah fitnah dalam keluarga itu hilang. Loh, itu mimpi. Nah, bahkan dalam mimpi ini banyak kejadian. Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sejarah riwayat kalau sampai berziarah ke Madinah. Amin. Amin. Apa bisa, Beb, saya orang nggak punya duit kok sampai ke Madinah? Lo kalau sambil sering baca maulud sampai dipanggil oleh Rasul. Amin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makam Nabi di Madinah yang kita ziarahi itu dulu kamar kehidupan Nabi berkeluarga bersama dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Hidup berumah tangga bersama istrinya siapa? Aisyah. Loh, lah Nabi kok dimakamkan di situ? Nah, itu ada ceritanya. Mau diceritain? Nanti sampai malam nggak apa-apa? Betul. Ini alhamdulillah nih nggak hujan. Mungkin Pak Haji Rohmanto lempar celana ke atas gembong. Saya tadi dari Semarang terbang ini hujan terus, masya Allah. Di atas pesawat tuh baca-baca nggak tahu yang saya baca apa. Kok takut? Gitu. Sampai di sini kok nggak hujan. Saya tanya tadi Pak Haji lempar celana 9 apa 7? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dikasih hujan ya alhamdulillah. Dikasih terang panas ya alhamdulillah. Yang penting hujan yang bawa barokah. Alhamdulillah. Jangan hujan yang membawa bencana. Naudzubillahi. Nah, Nabi dimakamkan di situ kenapa? Karena Nabi ketika wafat tidak seperti kita wafat ini, kita meninggal, bawa ke masjid, disolatin di masjid, kemudian dibawa ke kuburan, dimakamkan di kuburan. Nabi enggak. Nabi ini punya hukum khusus. Al-anbiya dufinu haitsu qubidu. Para nabi ini dimakamkan oleh Allah di tempat di mana nyawanya diambil, rohnya diambil oleh Allah. Jadi nggak pakai digendong-gendong begitu, enggak. Ya, ada bayangkan seorang nabi wafat yang layak kayak apa? Banyak ulama, kiai, orang-orang soleh aja wafat yang layak sampai rebutan, betul. Mau gendong kerendahnya ini rebutan. Teman saya pernah berebut seperti itu, lagi sebentar direbut, lagi sebentar marah dia, sabar besok kan ada lagi. Nah ini kalau terus Nabi kayak apa? Maka Nabi itu dimakamkan di tempat di mana nyawanya diambil oleh Allah.
Kalau satu saat nanti sampai berziarah ada makam Nabi kok di atas gunung, berarti beliau wafatnya di gunung itu. Ada makam Nabi kok di tengah padang pasir, berarti dia wafatnya di situ. Saya pernah berziarah ke makamnya Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Nah, tidak apa-apa, mejanya uya kayak gini. Ini tandanya orang sini ya banyak yang uya kayak gini. Nanti insya Allah nanti habis pengajian mantep. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kok mau diganti lagi? Udah biar aslinya nih, aslinya orang sini ya gini ini. Sampai mana tadi? Oh ya, ini. Berziarah ke makamnya Nabi Allah Ayyub alaihi salam di daerah Damaskus. Kau tahu Damaskus? Bekasi itu lurus. Lurus ke selatan kira-kira 50 hari kau sampai sana. Di daerah Syria yang sekarang kabarnya hancur lebur, Masya Allah. Di Syria itu banyak peninggalan-peninggalan sejarah. Ada Masjid Umawi, Masjid Umayyah yang adzan itu 4, mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, 4 adzan. Indah sekali masjidnya, indah sekali lingkungannya, hancur lebur karena perang saudara. Masya Allah. Masuknya ISIS, masuknya aliran-aliran yang nggak bener ini, akhirnya Syria hancur lebur. Maka Indonesia harus dijaga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ajaran-ajaran yang nggak bener jangan diikutin. Sampai punya ulama, sampai punya kiai, sampai punya habaib, betul? Betul. Jangan pernah kagum dan ikut ajaran yang baru-baru. Sampai boleh punya rumah baru, boleh punya mobil baru, boleh punya segala yang baru, tapi jangan ikut ajaran agama yang baru-baru. Sekarang di mana-mana banyak ini. Sudah, sampai jangan ikut yang baru-baru. Sudah, yang kita ikuti ajaran para kiai-kiai kita, insya Allah selamat di dini wa dunya wala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maulud ya maulud. Saya sering mengatakan, kalau di Jawa saya mengatakan para ulama kita itu meninggalkan hal dalam pembinaan masyarakat molimo. Apa? Molimo. Jangan pernah tinggalkan molimo. Ini peninggalan para habaib, peninggalan para kiai. Loh, molimo itu katanya hal yang nggak boleh kita kerjakan, Habib, harus kita tinggalkan. Loh, itu molimo yang gimana? Kalau molimonya orang soleh harus kita kerjakan. Tapi kalau molimonya orang-orang yang nggak bener, main, minum, maling, itu harus kita tinggalkan. Betul? Betul? Main, minum, madat, maling, madon, ini harus kita tinggalkan. Ini molimonya orang yang nggak bener. Tapi molimonya para kiai, molimonya para habaib harus kita kerjakan. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi yang kayak apapun. Apa? Dalam bahasa Jawanya, molimo, maulud, manakib, mendengarkan mau'idah, bariku mangan, terus mulai. Gitu lagi? Maulud, manakib, mau'idah, mangan. Ini sudah makan belum? Jangan mulai dulu. Memang urut-urutannya masih apa? Mau'idah. Bar mau'idah apa? Bar mangan? Jadi jangan mulai kalau belum mangan. Gitu lagi? Nah, ini jangan ditinggalkan. Dan aliran-aliran yang baru ini nggak seneng semuanya, nggak seneng maulud, nggak seneng manakib. Sementara kita mauludan, membaca riwayat Nabi, dia banyak mulut. Kita maulud, dia banyak apa? Mulut. Ada nggak di sini? Datang orangnya? Enggak mungkin. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Nah, kalau orang mu'alaf, orang awal-awal, orang baru masuk Islam, ya kita maklum. Saya pernah ditanya oleh orang yang baru masuk Islam, Habib, kenapa itu orang-orang Islam tiap malam Senin atau malam tanggal 12 kok selalu berjanji? Itu berjanji pada siapa? Berjanji pada dengkulmu.
Itu membaca Maulud Al-Barzanji, bukan kok berjanji. Oh, lah orang mu'alaf kok orang baru. Loh, yang satu lagi nanya, Habib kenapa itu kalau malam 11 nanti kadang-kadang pindah rumah, kadang-kadang ini kok selalu mencari kip? Mana kip? Mana kip? Mana kip? Nah itu kipnya kemana? Kipnya kok kempit. Mana kip? Ini membaca riwayatnya para wali-wali Allah. Oh ya maklum orang mu'alaf ini mbak, jubah panjang, jenggot panjang, ini hitam semua. Maulud gak doyan, manakib gak doyan. Ono na'udzubillahi sholli wa sallim sholli wa sallim daiman wal Maka kalau sampai tetap pada ajaran, pada bimbingan, pada tuntunan para ulama-ulama kita, insya Allah Indonesia tidak seperti menjadi Syria. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hancur lebur. Nah, di dekat kota Damaskus itu ada padang pasir, Sahra. Di situ ada makam yang oleh orang diyakini sebagai makamnya Nabi Allah siapa? Kita sempat ziarah ke situ. Tidak lama kemudian kita datang lagi ke Baghdad, pernah ke Baghdad. Dan sampai pernahnya kemana kok belum? Mana? Bekasi. Nggak jauh dari kota Baghdad, kita mau masuk Baghdad dari arah apa? Dari arah Karbala. Karbala itu makamnya Sayyidina Husain, tempat orang berziarah peristiwa Karbala dulu, itu di Irak. Kita mau masuk Baghdad dari arah situ, itu ada makamnya juga Nabi Allah Ayub. Loh, kok ada di sana, ada di sini? Berziarah Nabi Allah Musa ke Yordania, ada makamnya Nabi Allah Musa di atas gunung. Kemudian kalau mau masuk ke Yerusalem, ke Masjidil Aqsa, sudah pernah? Sampai ini yang pernah kemana tuh? Wong hidup kok cuman mana ini? Cilegon, Serang, balik Langeh, Lebak, balik mana? La ya mutu wala yahya. Udah nggak mutu ngabisin biaya. Mudah-mudahan nanti bisa ziarah kemana-mana. Amin Allahumma. Di dekat kota Baghdad juga ada makamnya Nabi Allah Ayub alaihissalam. Masya Allah. Kita ziarah juga loh. Lah yang benar yang mana? Wallahu a'lam. Karena makam para nabi dari mulai Adam sampai kepada apa? Nabi Allah sebelum Nabi Allah Isa itu nggak ada yang muqtabar. Tidak ada yang apa? Bisa di sini, bisa di sana, bisa kita nggak tahu riwayatnya, yang mutawatir nggak ada. Kecuali siapa? Kecuali Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Tidak ada perbedaan. Nggak ada yang bilang makamnya Nabi itu nggak di Madinah, di daerah Demak sana. Makamnya Nabi itu nggak di Madinah, tapi di Jakarta Selatan. Nggak ada. Semua ulama sepakat makam Nabi di Madinah, dan yaitu yang diziarahi oleh seluruh umat manusia. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Sholli wa sallim. Sholli wa sallim daiman ashabi man wal ali wal ashab. Nabi Muhammad makamnya ya di tempat yang diziarahi sekarang ini tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan apa? Pendapat.
Kalau nabi-nabi yang lain masih ada perbedaan pendapat. Nabi Musa ada yang mengatakan di sini, ada yang mengatakan di sana, ada yang mengatakan di Jericho, ya, ada yang mengatakan Nabi Ayub di sini, di sana, ya macam-macam. Tapi Nabi Muhammad SAW semua ulama sepakat riwayatnya mutawatir, sambung bersambung, tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan. Yang makamnya di Madinah, yang sekarang diziarahi oleh kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan sampean semuanya bisa berziarah ke sana. Amin Allahumma. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighna nazuruh, ya Rabbi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighna nazuruh, ya Rabbi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Allah limpahkanlah salawat rahmatmu kepada Nabi Muhammad. Ya Rabbi ballighna nazuruh, ya Allah sampaikanlah aku untuk bisa berziarah ke sana. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighna nazuruh, ya Rabbi. Nah para hadirin, Nabi wafatnya di kamar itu, kamar tempat hidup berumah tangga bersama dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan sebelum Nabi wafat, Aisyah radhiyallahu taala anha sudah mendapatkan mimpi, balik ke mimpi lagi. Mimpinya apa? Mimpinya Aisyah itu bermimpi di dalam kamarnya, tempat rumah dia berumah tangga dengan Rasulullah ini, kemasukan rembulan 3. Rembulan berapa? Yang satu terang dan gede besar, yang dua ini terang tapi kecil. Mau tanya tafsirnya mimpi itu apa kepada abahnya, kepada Rasulullah, gak enak mungkin tanya ke abahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala dulu. Lah kenapa tanyanya ke abahnya? Karena Sayyidina Abu Bakar ini juga ahli takwil. Terbukti apa? Terbukti satu hari ketika habis sholat subuh, Nabi ini bertanya kepada Abu Bakar di depan para sahabat, ya Abu Bakar, saya kok bermimpi menaiki anak tangga, terpaut 3 trap, kemudian kau menyusul. Apa maknanya Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar nangis, ya Rasulullah, sampean kok bertanya kepada saya ini semua ilmu ambil dari sampean, kok sampean tanya kepada saya? Mestinya saya yang tanya sama sampean ya Rasulullah. Enggak, karena pertanyaan itu bukan semata-mata karena nggak tahu. Pertanyaan itu banyak dimensinya. Ada orang yang bertanya karena tidak tahu, istifham, minta kepahaman. Jalan ini kemana ya? Belok sini, belok kiri. Oh kalau mau ke sini lewat mana? Oh, karena nggak tahu. Ada orang yang bertanya karena hanya basa-basi. Ada. Kedatangan saudaranya jam 2 malam, Masya Allah, Alhamdulillah, gimana kabarnya? Baik-baik semua. Ayo baik, jam 2 malam sampai sini kok nggak baik. Betul? Betul? Ada yang bertanya, setelah dia tanya, dia yang menjawab sendiri dengan penjelasan-penjelasan. Seorang guru mau menjelaskan, mengapa begini? Lalu dijelaskan begini, begini, begini. Pertanyaan ini macam apa? Macam-macam. Ketika Nabi menanyakan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, apa makna mimpiku Abu Bakar? Bukan karena Nabi nggak paham, tetapi Nabi ingin menunjukkan kepada para sahabat yang hadir sholat subuh saat itu, kau kalau mau bertanya tentang takwil sesuatu mimpi atau kejadian, Abu Bakar ini diantaranya yang ahli. Sallallahu alaihi Nabi. Maka Nabi mengajarkan kepada sahabat ini bukan hanya lesan, tetapi hal perbuatan juga diajarkan. Sahabat melihat dari perbuatan Nabi. Oh begini, oh begini, oh begini. Mereka belajar dari itu. Sallallahu alaihi Nabi. Sallallahu alaihi Nabi. Ketika kemudian Sayyidina Abu Bakar tetap mengatakan, ya Rasulullah, panjenengan jangan tanya kepada saya malu ya Rasulullah. Jawab Abu Bakar. Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, dengan izinmu ya Rasulullah, kalau nanti saya keliru,
Mudah-mudahan engkau berkenan untuk apa? Meluruskan ya Rasulullah. Panjenengan menaiki anak tangga terpaut 3 trap sampean naik kemudian saya nyusul. Iya, maaf. Nanti sampean meninggal dulu 3 tahun kemudian saya nyusul. Masya Allah. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Kejadiannya persis dengan mimpi itu. Nabi wafat dulu 3 tahun kemudian Sayyidina Abu Bakar apa? Nyusul. Nah, ini menggambarkan Sayyidina Abu Bakar ahli takwil. Maka Nabi ketika bertanya itu, Siti Aisyah kemudian bertanya mimpinya ini kepada abahnya, "Bah, saya kok bermimpi apa? Di dalam kamar saya ini kemasukan rembulan 3, yang gede 1, yang 2 kecil terang. Gede 1 terang." Oh iya, bagus. Tapi abah nggak akan sampaikan itu sekarang. Apa maknanya? Tapi itu bagus. Gak lama setelah Aisyah bermimpi seperti itu, Nabi wafat. Lah, Nabi hukumnya wafat di mana? Dikubur di situ, nggak pakai dibawa-bawa. Tadi saya bilang, gak kayak kita ada jadi orang sukses. Aslinya mana? Aslinya Jogja, jadi orang sukses di sini. Kemudian mati, naikkan pesawat ke Jogja, dari Jogja naik mobil ke desanya, dari desa bawa ke masjid, dari masjid bawa ke kuburan, piknik. Udah mati masih apa? Nabi enggak wafat di situ, kubur di situ. Nabi wafat, kubur Nabi di situ, di kamar itu. Aisyah dipanggil oleh abahnya, "Wahai anakku Aisyah, kemari. Rembulan yang kau impikan yang paling besar sekarang sudah masuk ke dalam kamarmu." Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Anta syamsun, anta badrun. Engkau laksana matahari, engkau laksana bulan purnama. Ini bulan purnama yang kau impikan 3 toh. Yang 1 yang paling besar dan yang paling terang sekarang ini sudah masuk ke dalam apa? Kamarmu seperti yang kau impikan. Bah, berarti yang 2 itu siapa? Kan yang sudah masuk yang paling besar. Lah yang 2 ini siapa, Pak? Mudah-mudahan aku ya, Pak, bisa berada di samping apa? Nah, salat Nabi. Salat Nabi. Mudah-mudahan aku itu, Bang, mudah-mudahan. Nggak tahu, kita berdoa aja. Tapi masih ada 2 rembulan lagi yang nanti akan masuk ke dalam kamarmu. Gak lama, 3 tahun kemudian Sayyidina Abu Bakar wafat. Sayyidina Abu Bakar dimakamkan di arah kakinya Nabi SAW. Tinggal berapa? 1 rembulan lagi. Siti Aisyah berdoa, "Ya Allah, mudah-mudahan itu nanti yang 1 itu saya, ya Allah. Betapa bahagianya saya di samping abah saya, di samping suami saya Rasulullah." Ya Allah, ya Allah. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu wafat, dimakamkan di situ sampai hari ini. Yang masuk hanya 3 rembulan ini. Yang masuk ke kamarnya Aisyah hanya 3 rembulan ini. 1 Rasul, kalau ibaratnya ini makamnya Rasul, ibarat di arah kakinya ini Sayyidina Abu Bakar, di sampingnya Sayyidina Umar. Mudah-mudahan bisa ziarah ke sana. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini bab mimpi. Maka mimpi bukan hal sembarangan. Dan karenanya kalau bermimpi sesuatu jangan gampang cerita kepada orang. Karena mimpi itu bisa mengungkap rahasia pribadi kita, bisa mengungkap keadaan kita. Maka kalau boleh cerita kepada orang tertentu, Nabi Allah Yusuf aja ketika bercerita tentang mimpinya kepada abahnya Nabi Yakub, Nabi Yakub bilang, "La taksus ru'yaka ala ikhwatika." Jangan kau ceritakan mimpimu sama saudara-saudaramu. Sudah, biar abah yang tahu. Masya Allah. Lalu ada tadi. Maka jangan gampang-gampang, "Bu, saya kok mimpi tadi malam sandal saya putus." Jangan, nanti ditafsirkan model-model. Kalau nanti ijabah, na'udzubillahi, simpen mimpi itu. Kalau sampai mendapati ada mimpi yang nggak baik, begitu bangun, wudhu, kemudian baca Al-Kursi, baca Al-Falaq, An-Nas dan sebagainya, insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya Habibi ya Arusal khafiqaini ya mu'ayyad
ya Maliki baladaini Allah ya Ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Nah ketika hamil Nabi SAW, ibunya Nabi As-Sayyidah Al-Karimah Aminah, perempuan yang mulia yang dipilih oleh Allah untuk di kandungannya ada makhluk yang paling apa? Sallu ala Nabi. Bermimpi, di dalam mimpi itu ada suara, innaki hamalti bi sayyidi hadhil ummah, wahai Aminah, kau sekarang sedang hamil dan yang berada di dalam kandunganmu ini kelak akan menjadi pemimpin umat. Wa idza wada'tihi, nanti kalau kau sudah lahirkan, fasammihi Muhammad, kasihlah nama apa? Ketika lahir kemudian diberi oleh Aminah radhiyallahu taala anha nama siapa? Dan nama itu orang Arab paham maknanya, tapi belum pernah ada yang pakai nama itu. Padahal nabi-nabi yang lalu, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, semuanya pernah melihat nama itu tertulis di pintu-pintu surga. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu tertulis di pintu-pintu surga. Kalau sampai kepingin rumah tangganya diberi oleh Allah suasana seperti di surga, amin, amin, tulis di pintu-pintu rumahmu la ilaha illallah Muhammad Rasul. Itu yang tertulis di pintu surga. Kalau kau tulis di pintu rumahmu, sedikit banyak Allah akan memberikan keberkahan sebagaimana suasana surga. Amin Allahumma, amin Allahumma. Sudah rumahmu, rumah kok tulisannya jagalah kebersihan. Ada nggak ada tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, malah apa? Jagalah apa? Kebersihan. Masya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul, itu yang tertulis di pintu surga supaya rumah tanggamu rasanya seperti di surga. Amin Allahumma, amin Allahumma. Dan suasana di surga itu kayak apa? Kalau itu mungkin bisa kita terapkan di rumah tangga kita, di lingkungan kita, di masyarakat kita. Amin, amin. Suasana di surga digambarkan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Wa naza'na, kata Allah, dan aku cabut dari orang-orang surga ini ma fi sudurihim min ghillin, di hatinya perasaan yang gak baik kepada saudaranya, yang suami kepada istrinya, yang istri kepada anaknya, kepada lingkungannya, kepada tetangganya, kepada siapapun. Orang yang ahli surga ini dijabut oleh Allah perasaan yang gak baik kepada yang lain, hatinya enak terus. Bagus gak? Bagus gak? Sampean kalau suasana rumah tangga kayak surga tadi itu, si istri gak pernah punya curiga sama suami, si suami gak pernah punya curiga sama apa? Si suami bertanggung jawab, si istri taat. Ya suasana kayak apa? Dan kalau setiap hari dari mulai bangun tidur sampai merem lagi, ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Datang. Orangnya datang. Pernah seorang laki-laki tanya kepada saya, ya Allah Habib, gimana rumah tangga saya? Kenapa? Istri saya itu, ya Allah, khutbah Jumat itu seminggu sekali. Khutbahnya istriku dari mulai melek sampai merem lagi. Hati-hati, insya Allah di sini nggak ada. Amin Allahumma, amin Allahumma. Hati-hati, sayangi suamimu bu, kasihan kau khutbahi terus nggak kuat stres. Stres gak kuat stroke. Ya kalau cuman mati separuh lah, kalau mati 3/4 lah sampeyan yang repot, betul? Nggih. Masyaallah. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, di hatinya perasaan yang enggak baik ini diambil oleh Allah.
Kalau ini ingin kau terapkan di kampungmu, di lingkunganmu, ya jangan punya iri satu dengan yang lainnya. Yakin semua ini kehidupan sudah ditata oleh Allah Subhanahu. Nahnu qasamna ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kehidupan manusia di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah. Gak perlu iri-irian, gak perlu dengki-dengkinan. Betul? Betul? Nah, ini diangkat oleh Allah. Perasaan benci nggak ada, perasaan nggak seneng nggak ada, perasaan begini nggak ada. Sementara kita kan nggak, hidup kayak di neraka. Begini salah, begini sedikit viral. Gitu. Begini sedikit masuk, ini masuk. Masya Allah. Kayak dia apa? Nah, hidupan surga bukan begitu. Kalau ada orang salah, maklum. Saudaraku itu manusia. Istriku manusia, suamiku manusia. Manusia itu ya ada salahnya, ada benernya. Betul? Betul? Kalau malaikat bener terus, kalau setan salah. Lah kalau manusia ya ada benernya, ya kadang-kadang khilaf. Betul? Lah kalau kehidupan kita bangun dengan kayak begini, perasaan yang nggak baik di antara kita ini kita angkat, kita hilangkan, ya suasana kayak di surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Shalli wa sallim. Shalli wa sallim daiman wal ali wal ali wal kalau masing-masing dari kita berpikir yang positif, hidup ini enak. Betul? Betul? Berpikir yang positif itu kayak apa? Satu hari saya cerita. Ada sepasang suami istri ini lagi duduk ngopi bareng pagi-pagi. Suaminya ngerokok. Wah, sampai nggak ngerokok nggak apa-apa, saya ngerokok. Lah Habib kok ngerokok? Loh, saya ini setelah saya membaca tentang bahayanya merokok, saya berhenti membaca. Setelah membaca tentang bahayanya merokok, saya berhenti apa? Sampai tetap merokok, nggak apa-apa, wong berbeda itu nggak apa-apa. Yang penting kan saya nggak ngerokok sampai saya sulut dengan apa? Itu mengganggu orang lain. Loh, Habib katanya perokok pasif itu lebih bahaya. Habib kan aktif. Nah, saya pasif. Kalau begitu saya lebih bahaya. Supaya nggak lebih bahaya, sampai diaktifkan. Enak aja, nggak usah susah-susah. Ada kiai merokok, sebelahnya dokter bilang, Pak Yai, sampai kok merokok terus, nanti kalau mati gimana? Oh, mati ya disumet maning. Lagi ngerokok pagi-pagi sama minum kopi, tiba-tiba istrinya bilang, Mas, saudaramu, saudaraku, familimu, familiku, kerabatmu, kerabatku ini kok kebangetan ya Mas? Tahu paham bahasa kebangetan nggak? Kok kebangetan ya Mas? Kenapa? Kalau kita pas punya duit semuanya deket ke kita semua. Kalau pas kita nggak punya duit nggak ada yang mau deket. Itu kira-kira kalau sampean yang jadi suaminya diomongin begitu gimana? Lek Sumadi, sampean mesti sampean memang kurang ajar mau ini enggak. Oh ya alhamdulillah. Loh, ini orang berpikir positif. Makanya sehat orang berpikir positif. Alhamdulillah. Kalau kita pas punya duit, mereka mendekat. Alhamdulillah. Jadi kalau mereka butuh duit, kita kan punya, kita bisa bantu. Nah kalau nggak punya kok pas menjauh, ya alhamdulillah. Malah kalau kita nggak punya duit, mereka deket. Nanti kalau bilang nggak punya duit, kita nggak bisa bantu. Istrinya begini. Itu berpikir yang apa? Enak. Hatinya nggak panas, nggak kotor. Ada seorang perempuan. Dari cantiknya itu Masya Allah, sampai lehernya ini putih. Kalau minum kopi kelihatan hitam lah. Ada nggak yang sini kayak begitu?
Apa sama hitamnya sama kopi? Kakinya aja kiri semua. Perempuan yang cantik ini umurnya masih muda. Kok subhanallah punya suami sudah tua, jelek, bakhil, marahan sekali. Masya Allah, komplit. Mau diambil gantengnya jelek, mau diambil sabarnya marahan, mau diambil dia dermawan pelit. Mau diambil mudanya apa? Rasanya, tapi dia tetap khidmah kepada suaminya, Masya Allah. Setiap pagi dia bagaimana seorang istri harus mengkhidmah, menghidupkan rumah tangga ini dengan layanan, dengan kasih sayang, dengan cinta. Dia jalankan semuanya. Sampai ada tetangganya yang ya biasa di kampung kan sering terjadi bisik-bisik tetangga. Bisik-bisik apa? Itu lagunya siapa? Paham sampai. Di kampung itu kan sering terjadi apa? Bisik-bisik apa? Akhirnya ada yang nggak tahan, tanya mbak, sampean suami kayak begitu kok, sampean tetap khidmah, tetap sampean layani sebagaimana mestinya seorang istri. Loh yang suami saya istrinya ya harus begitu. Nah, suamimu kayak begitu, sudah tua, marahan, tertil, bakhil. Mbak udah, kalau buat kopi gulanya ganti rinso. Gulanya ganti apa? Sampai kan masih muda, yang mau sama sampean masih banyak. Enggak, ya tetap dilayani, tetap dihormati, tetap dilaksanakan tugas bagaimana mestinya. Sampai satu hari ada orang yang nggak kuat tanya, mbak rahasia nih sampean itu apa tuh? Kok rumah tanggamu kayak begitu, kok sampean tetap jadi ibu rumah tangga yang baik, jadi istri yang baik? Itu rahasianya apa? Suamimu ketil, bakhil, jelek, sudah tua, marahan lagi, kok ya tetap kau layani dengan baik? Nah iya dong, itu keharusan seorang istri. Lah rahasianya apa? Saya pengen tanya. Loh begini loh, sampean lihat suami ngamuan, bakhil, cetil lagi, tapi mungkin suami saya itu suatu hari pernah berbuat kebaikan. Entah dia beramal untuk seorang yang lagi membutuhkan, entah dia beramal untuk anak yatim, entah dia membangun madrasah, entah dia bagaimana, entah kayak apa, amal kebaikannya itu diterima oleh Allah. Dan karena amal kebaikannya itu diterima oleh Allah, dia belum dibalas di akhirat. Di dunia sudah dibalas, diberi istri yang cantiknya kayak saya, pinternya kayak saya. Ini yang mau fitnah nih. Orang yang mau fitnah, yang mau udek-udek, mau ngaduk-ngaduk ini tadi, kok ada orang perempuan pikirannya kayak begini? Masih belum puas, masih ngomong, loh iya itu kan dari pihak suamimu, mungkin dia pernah beramal baik, diberi istri cantiknya kayak kau, pinternya kayak kau. Lah dari pihakmu kok apes men, kok nasib sampean cantik, masih muda kok punya suami cuman kayak begitu, kok nasib sampean? Loh saya ini memang alhamdulillah cantik dan masih muda, tapi mungkin walaupun saya cantik dan masih muda, mungkin satu saat saya pernah berbuat kesalahan. Dan karena kesalahan itu Allah tidak menghukum saya di akhirat, cukup di dunia punya suami kayak begitu. Salu ala Nabi, salu ala Nabi. Ini pikirannya apa? Enak kalau orang berpikir positif, sehat, pergaulan ya enak, semuanya enak, di keluarga enak. Amin Allahumma, amin Allahumma. Tapi kalau pikirannya melulu negatif terus, satu hari di gendengnya terdengar suara dor, santai. Lu apa dor itu mesti apa? Kan bisa juga kucing kepleset, ya bisa. Gitu bang. Nah, ayo kita berpikir yang apa? Ya, arah kehidupan kita, ya keluarga kita, ya masyarakat kita, ya semuanya dalam hal kehidupan itu arahkan kepada berpikir yang positif. Insya Allah sehat. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin Allahumma. Salli wa sallim
Salli wa sallim daiman wal ali wal biman qad wahada wal diberikan nama Muhammad yang artinya apa? Artinya Muhammad ini terpuji. Selalu ada. Dan namanya dengan orang yang diberi nama semuanya sama. Ada orang kadang-kadang namanya baik, tapi orangnya kelakuannya nggak baik. Ada nggak? Ada nggak? Orang namanya Solihin. Solihin itu baik nggak? Baik, lah kok di berita ditemukan seorang pemuda bernama Solihin mati karena overdosis. Loh, namanya Solihin baik, kok kelakuannya? Lah, Nabi enggak, namanya terpuji, orangnya juga terpuji. Selalu ada Nabi. Terpuji wajahnya, terpuji akhlaknya, terpuji ibadahnya, terpuji di dunianya, terpuji di akhiratnya. Selalu ada Nabi. Selalu ada Nabi. Maka para hadirin sekalian dimuliakan Allah, kita diberi oleh Allah ini contoh yang istimewa. Bahkan boleh ditambah istimewa Istimewa apa? Masya Allah. Semuanya terpuji, tidak ada yang tidak baik. Dan Allah menunjukkan kemuliaan Nabi ini. Coba kita sadar atau tidak sadar, setiap saat, paling tidak setiap adzan, nama Nabi ini disebutnya. Nama Nabi disebut, adzan disebut, qomat disebut, sholat disebut. Ada nggak pemimpin yang dijadikan Allah kayak begitu? Nggak ada. Habis dicoblos ya udah. Gitu bagi? Gitu bagi? Bahkan kadang-kadang kitanya ya lupa, dianya ya lupa sama kita. Alhamdulillah. Nabi nggak disebut setiap saat. Bahkan ketika adzan, sampai dengar adzan nggak dari rumah? Kalau dengar adzan sampai gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai gimana Bu? Yang benar. Di tempat saya banyak, mudah-mudahan di sini sama. Kalau dengar adzan begitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mestinya kan Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini enggak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, udah adzan ya. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Datang orangnya. Datang dong. Laki apa perempuan? Sama. Nah ini dirubah sampai dengar adzan panggilan Allah kok malah begitu. Nah cara merubahnya gimana, Beb? Senang kita mendengar adzan itu, panggilan Allah. Senangnya kayak apa gambarannya? Senang gambarannya kayak ketika sampean berpuasa di bulan Ramadan mendengar adzan maghrib. Kau senang? Senang nggak? Ada nggak adzan maghrib yang dibegitukan di bulan Ramadan? Semua sudah siap, orang sudah lihat jam, lihat TV. Cepat mana ya masjid sama TV? Mau nyari yang cepat masjid ya ikut masjid, cepat TV ya ikut apa? Ini kok kelamaan ya adzan sendiri. Orang sudah apa? Menunggu datangnya adzan maghrib, tiba-tiba terdengar adzan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada nggak yang begini? Ya Allah, kok udah adzan ya? Ada nggak? Kalau ada, di batuknya sampai dikasih salompas. Semua senang dengan datangnya adzan apa? Lah kenapa tidak kita senang dengan datangnya adzan zuhur? Kenapa tidak kita senang dengan datangnya asar, maghrib, isya, subuh? Betul? Betul? Jadikan sebagaimana kita mendengar adzan isya, subuh, maghrib dan sebagainya di hari apapun, di bulan apapun, sebagaimana kau mendengar adzan maghrib di bulan kemudian dijawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Berhenti semuanya, omong-omong berhenti, lagi kegiatan apapun berhenti. Perhatikan, sambut, hormati, muliakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan kalau orang dulu nih itu mendengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, marhaban bi habibi wa sayyidi wa qurratu aini sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, kepanjangan enggak apa, baca sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini jari ini sedikit dikasih apa? Ludah. Terus diusapkan di mata. Ini kelihatannya sederhana, tapi insya Allah sampai akan terhindar dari berbagai penyakit mata. Dan penyakit mata itu di zaman sekarang ini nyata ancamannya. Kenapa? Kita yang mahasiswa sampai mahasiswa santri, setiap yang di karyawan di kantor, setiap hari menghadapi komputer. Cahaya sinar monitornya komputer itu berbahaya buat mata. Kalau Nabi bangun tidur kemudian berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, sampean niru? Enggak, sampean bangun tidur langsung cari HP. Betul? Betul? Bangun tidur enggak doa kok langsung. Ada yang begitu? Datang orangnya? Datang semua? Nabi bangun tidur berdoa. Lah cahaya sinarnya HP ini, sadar atau tidak sadar, ini juga ancaman buat apa? Mata. Bangun tidur kau belum kelihatan apa-apa, jelas sinarnya apa? Cahayanya. Ini ancaman. Tapi insya Allah penyakit mata yang model-model itu akan terhindar kalau kau mendengar azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semua penyakit mata kecuali mata Twitter. Dua mata keranjang. Ada enggak? Ada enggak? Nah, kalau itu obatnya bukan mendengar azan diusap, diculek gitu. Siapa? Colok. Ini Banser yang bilang colok. Ini Banser ini masya Allah. Di mana ada pengajian di situ ada Banser. Maka saya bilang Banser ini pengawalnya para kiai. Di samping kiai itu Banser, di atas kiai itu serban. Ya. Di samping kiai apa? Di atas kiai. Nah, tinggal dibalik aja Banser serban, Banser serban. Semuanya baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kamu jawabi adzan sebagaimana mestinya, sampai di situ kau usap matamu akan terhindar dari berbagai penyakit mata. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan bukan hanya itu, penyakit mata itu juga banyak. Bukan hanya orang matanya kemudian jadi apa? Bengkak-bengkak, matanya berair. Penyakit mata itu banyak. Termasuk apa? Kau memandang orang lain dengan pandangan yang merendahkan. Ada nggak? Orang yang melihat orang lain dengan pandangan yang merendahkan. Ada nggak? Ada nggak? Merasa dia lebih pinter, merasa dia lebih kaya, merasa dia lebih berjabatan, merasa lebih. Kalau memandang orang lain diajak salaman ya. Ada nggak? Ada nggak? Ini juga penyakit mata plus penyakit hati. Jangan pernah melihat orang lain dengan pandangan yang merendahkan. Kau tidak tahu kehormatan apa yang Allah berikan pada orang itu. Bukan pada pakaian, betul? Betul? Bukan pada pakaian, bukan pada jabatan dunia. Sayyidina Uwais Al-Qarani radhiyallahu taala anhu, Uwais Al-Qarani, ada seorang tabi'in yang bernama Uwais. Itu pakaiannya compang-camping, hidup jadi apa itu? Penggembala kambing. Nanti kalau cari makan itu sisa-sisa sampah dia kutik-kutik begini. Nanti kalau ada anjing dia mundur, jeng kamu dulu jeng. Sampai sahabatnya tanya, Uwais, kita ini kan manusia, anjing itu kan makhluknya Allah, kan lebih mulia kita. Iya, lebih mulia kita kalau kita nanti di surganya Allah. Lah kalau kita nanti dihisap amal kita, kita masuk neraka. Anjing nggak ada surga, nggak ada neraka. Kalian, kita ada surga, ada apa?
Kalau kita di surga kita lebih mulia. Lah kalau kita di neraka apa nggak lebih mulia anjing? Temannya, ayo. Uwais Al-Qarani yang kayak begitu di dunia kelihatan sebagai orang biasa tumpang camping kayak begitu, tapi pangkatnya, derajatnya di sisi Allah sangat mulia. Sampai sahabat Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Umar ibn al-Khattab pernah diberi wasiat oleh Nabi, nanti kalau dakwah Islam masuk ke wilayah sana, kau cari orang yang bernama Uwais. Dia punya tanda di sini ini, mintalah doanya, karena doanya akan menjebol pintu langit. Masya Allah. Ketika Sayyidina Umar sampai di apa? Kota dakwah Islam sampai ke sana, Sayyidina Umar ingat, saya dulu ketika Nabi masih hidup pernah wasiat seperti ini. Bilang sama Sayyidina Ali, ya Ali, ayo kita cari, kumpulkan masyarakat di situ. Masyarakat dikumpulkan, Sayyidina Umar bertanya, man minkum Uwais, siapa di antara kamu yang bernama Uwais? Nggak ada. Sampai 3 kali heran Sayyidina, nggak mungkin Nabi kok menyampaikan berita yang hoak itu, nggak mungkin. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Yang tukang bikin hoak itu orang-orang yang nggak senang sama Nabi, bukan Nabi. Nabi Shadiqil Masduq. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Lalu Sayyidina Umar heran, kok saya tanya nggak ada yang bernama Uwais. Nabi wasiatnya suruh minta doa sama orang yang namanya Uwais. Ketika Sayyidina Umar lagi bingung, Sayyidina Ali lagi bingung, datang orang. Dia bilang, sampean kok mencari Uwais? Saya ini punya saudara namanya Uwais, tetapi orangnya begini, pakaiannya begini, rambutnya begini, kehidupannya begini. Saya mau. Dan saya lihat gak pantas, wong sampean sahabat Nabi, sampean ya Ali, sampean menantu Nabi, sampean Umar, sampean mertua Nabi. Kok cari orang yang kelasnya kelas apa? Uwais. Gak pantas. Makanya saya gak bilang, sebetulnya ya ada. Sudah urusan pantas yang gak pantas, gak usah dirembuk. Gimana sekarang? Dia kalau pagi di bawah pohon gembala kambing. Di mana? Sebelah sana. Oke, sudah cukup. Pantas gak pantas urusan nanti. Datang Umar dan Sayyidina Umar dan Ali, sampai di bawah pohon ada orang bernama Uwais. Tapi ketika ditanya oleh Sayyidina Umar, maaf Pak, apakah sampean bernama Uwais? Maaf Pak, namanya sampean siapa? Saya Abdullah. Saya apa? Sayyidina Ali pintar. Oh Pak, jangan begitu. Kalau soal Abdullah, hambanya Allah, sampean Abdullah, saya Abdullah, ini juga Abdullah. Tapi sampean diberi nama oleh ibumu siapa? Oh iya, saya diberi nama Uwais. Nah, ini orang. Dia, Sayyidina Ali pintar. Sayyidina Ali itu pintu kotanya apa? Ilmu. Ayo pernah Sayyidina Ali dikerjain oleh para sahabat. Sahabat ini makan apa? Kurma. Bijinya ini ditaruh di tempat duduknya Sayyidina Ali. Oh, di tempat duduknya Sayyidina Ali banyak biji apa? Ketika Rasul datang ke majelis itu, ada sahabat yang mana, ya Rasulullah, ini Ali bin Abi Thalib ini lihat makan kurma segitu banyaknya ya Rasulullah. Bijinya apa? Sampai banyak. Makan kurma segitu banyaknya. Sayyidina Ali diam. Ketika Nabi tersenyum, tahu ini saatnya untuk bisa jawab. Kemudian Sayyidina Ali bilang, iya ya Rasulullah, saya makan kurma segini banyaknya, tapi bijinya saya buang. Lah teman-teman itu ya banyak, tapi bijinya dimakan sekalian. Sampai ada yang kemudian bilang, Masya Allah, sampai urusan guyon saja kita kalah sama apa? Ali. Ya. Nah, kemudian coba kau angkat tangan. Angkat tangan, apa yang digambarkan oleh Nabi di sini kelihatan cirinya. Saya minta doa. Karena ini wasiatnya Nabi. Angkat tangan berdoa. Loh, orang sahabat Nabi, satu mertua, satu menantu, disuruh minta doa oleh orang yang dipandang saudaranya sendiri itu malu. Punya saudara yang bernama siapa? Maka jangan pernah memandang rendah orang lain. Orang terhormat di sisi Allah bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya, bukan karena yang lainnya, tapi karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu. Maka untuk supaya kita selamat, semua orang kita hormati. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi.
Semua orang kita hormati sebagaimana mestinya. Insya Allah sampai hormat kepada tetangga, meskipun tampaknya sekarang masih nakal, siapa tahu nanti jadi orang baik. Berapa banyak orang yang tadinya nggak bener dirubah oleh Allah, diberi hidayah jadi orang yang baik, bahkan lebih baik dari kita. Betul? Betul? Jangan pernah memandang rendah orang-orang demikian. Jangan pernah memandang rendah orang yang nggak punya duit, orang miskin. Satu saat kalau Allah merubah, dia bisa menjadi lebih kaya dari kau. Betul? Betul? Nah, insya Allah dengan pandangan mata yang merendahkan ini menyakitkan. Apa? Nah, maka jangan pernah kita diajak salaman oleh siapapun, sebisa mungkin kita memberikan hormat ya. Kalau saya misalnya karena yang salaman banyak ada begitu ya, saya minta maaf, tapi maksud saya nggak begitu. Kita tetap apa? Sebisa mungkin kita menghormati, jangan berpaling. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Ambil sandal tapek. Naudzubillahi, itu bukan akhlak yang baik, itu akhlak yang nggak baik. Dan Nabi yang kita ikuti, yang dijadikan contoh oleh Allah, mengajarkan kepada kita jalan ke yang kalau kau ikuti kau akan ikut mulia. Amin Allahumma. Semua jalannya Nabi, dalam berumah tangga, dalam bertetangga, dalam bermasyarakat, dalam apapun, kalau kau ikuti jalan kemuliaan, kau akan ikut apa? Amin Allahumma. Satu contoh akhir ini sudah jam 12, saya sudah mau ido mangan mulai, mau ido mangan jam 12 terus mangan bariku apa? Nabi mengajarkan jalan kemuliaan. Kau wanita pakai pakaian yang terhormat, pakaian kemuliaan, menutup aurat. Betul? Betul? Kalau itu kau jalankan, kau dimuliakan, dihormati oleh orang. Kau pakai pakaian yang terhormat, kau pakai pakaian kemuliaan yang menutup aurat sebagaimana diajarkan oleh Nabi yang mulia dengan ajarannya yang mulia, kau akan dimuliakan oleh orang. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka nenek-nenek kita mengatakan ajining rogo songkong, harga dirimu itu akan dihargai oleh orang menurut pakaianmu. Betul? Pakaianmu terhormat, kau akan dihormati orang. Diajarkan oleh Nabi, tutup aurat, kau tutup aurat, kau terhormat. Dimanapun orang mau mengganggu, mau melecehkan, orang mikir kalau kau pakai pakaian terhormat semacam itu. Jangan, ini orang pakai pakaian terhormat, ini orang baik, jangan dilecehkan, jangan begini, kau terhormat. Tapi ketika jalan kemuliaan ini tidak kau ikuti, kau mengikuti jalan semau-maumu, pakai pakaian semau-maunya. Celana ketat, kaos ketat, itu nggak boleh. Kalau orang Jawa bilang ngaprek. Apa? Cara sini apa? Orang sini bilang apa? Meletet. Nggak boleh. Kaum wanita pakai pakaian semacam itu nggak boleh. Kenapa? Karena meletet itu kalau dilihat laki-laki mengganggu jalannya revolusi. Tikungan-tikungan kelihatan semua. Belok kanan, belok kiri, naik turun kelihatan semua. Nah, sekarang lagi kadang-kadang, masya Allah sudah kaosnya ketat, celananya apa? Ketat. Nanti jongkok sedikit sini. SMS. Tahu SMS? Tahu SMS? Orang Jawa bilang SMS, sini teh metu siti. Ada nggak? Ini sekedar guyon apa kenyataan? Wanita pakai pakaian kayak begitu. Ketika sama-sama berjalan, yang satu pakai pakaian jalan kemuliaan tuntunan Nabi, menutup aurat. Yang satu pakai pakaian semaunya sendiri seperti itu. Mana yang lebih dihargai oleh orang lain? Orang yang pakai pakaian terhormat, orang segen. Betul? Betul? Jangan diganggu, ini wanita terhormat ini. Tapi yang pakai pakaian seperti itu, oh lagi di terminal aja, Mbak mau kemana Mbak? Kalau yang pakai pakaian terhormat, Ibu mau kemana? Oh saya mau ke Bandung. Yuk kalau ke Bandung bisnya sebelah sana, monggo Bu.
nggak berani, kurang ajar. Nah yang pakai sembarangan seperti ini, kau pakaianmu kayak begitu, kok nggak menghormati dirimu? Mau mana? Bandung, Bandung sebelah sana, jangan di sini. Ayo cepet, cepet. Pantat kok ditepuk orang seterminal. Betul nggak? Betul nggak? Jalan kemuliaan yang kau pakai, kau akan ikut mulia. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka ayo kita banyak mempelajari ajaran kemuliaan yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan membuat diri kita mulia fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nabi mengajarkan bagaimana kita menghormat yang sepuh-sepuh, yang tua-tua. Sampai Nabi mengatakan, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan tergolong golonganku, kata Nabi, orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak sayang kepada yang lebih muda. Masya Allah. Kau tidak menghormati yang lebih tua. Bukan hanya orang tuamu, siapapun yang lebih tua dari kau. Bisa lebih tua karena umurnya, bisa lebih tua karena jabatannya. Ada Pak Lurah, umurnya masih muda, tapi dia jabatannya tua karena jadi bapaknya orang sedesa. Betul. Kepala apa? Kepala desa. Tuh, kalau benar, kalau nggak benar ya kepala dosa. Kalau benar kepala apa? Kalau nggak benar, ada orang meskipun jabat dia usia masih muda, tetapi jabatannya tua karena dia bapaknya orang sedesa. Kau meskipun usiamu lebih tua, kau hormati. Betul. Wah, jangan hormat kepada pejabat. Hormat kepada pejabat merusak iman. Nggak ada, ini ajaran Nabi merusak iman. Hormati. Kepada orang tuamu hormat, kepada gurumu hormat. Ya kita kalau pakai akhlak yang demikian, kau menghormati orang lain, tidak hilang kehormatanmu. Justru kau akan semakin dicintai dan dihormati oleh orang. Betul. Betul. Dan ini yang kita pakai, ini ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Nabi. Sallallahu Alaihi Nabi. Melihat yang lebih muda, kau sayang. Kau kasihan, kau lihat anak muda kayak begitu, kelakuannya kayak begitu, kau sayang, bukan benci. Kalau benci akan dihancurkan, kalau benci akan dirusak. Tapi kalau sayang, kita akan carikan jalan keluar. Betul. Oh, Pak, anak muda kumpul-kumpul, isinya cuma ngobrol, nanti kadang-kadang kemasukan minuman, kemasukan narkoba. Ayo kita karena sayang, kita entaskan dia. Yuk kita ajak zikir bersama, kita ajak sholawatan bersama, kita ajak pengajian bersama. Lu semua kalau dari pelan-pelan yang mau. Dan kalau ngajaknya baik, lah kalau ngajaknya nggak baik, ya siapa yang mau? Kau masih muda seperti ini, kau masuk neraka, jahanam kau. Ya nggak ada yang mau diajak dengan cara seperti itu. Betul. Betul. Didekati, dihalusi. Mungkin dia punya permasalahan, punya persoalan. Ayo pelan-pelan diajak. Jadi, amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, ayo akhlak-akhlak yang demikian ini kita coba pakai, terapkan di dalam kehidupan kita, ya di rumah tangga, ya di masyarakat, supaya kita punya rumah tangga yang baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Rumah tangga seperti rumah tangganya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, seperti rumah tangganya Nabi dan Khadijah alaihissalam. Rumah tangganya Nabi Allah Ibrahim itu bapaknya Nabi, ibunya Solihah, anaknya Nabi. Bapaknya soleh, ibunya solihah, anaknya soleh. Kalau orang Jawa bilang bapak enah, mbokne, anaknya nah be, genah. Masya Allah. Siapa yang nggak kepengin kayak begitu? Amin Allahumma. Maka maaf saya lanjutkan dikit saja. Orang-orang tua kita dulu kalau mau mantu anak-anaknya sering-seringnya pilih di bulan besar. Betul. Kalau sudah bulan besar, Masya Allah, sana mantu, sana mantu, sana mantu, sana mantu. Sampai orang perempuan di Semarang itu pakai bedak sekali kalau sudah bulan besar. Itu buat kondangan 7 kali. Karena nggak koper, mau pulang bedaan lagi nggak koper. Udah itu kalau sudah bulan apa? Lah kenapa orang mantu aja kok milih di bulan apa?
Karena ada doa di situ. Ya Allah, mudah-mudahan anak yang saya nikahkan ini, mudah-mudahan yang perempuan kayak Siti Hajar, yang laki kayak Nabi Ibrahim, nanti kepulaan punya anak keturunan kayak Nabi Ismail. Loh, baik nggak orang dulu? Baik nggak? Ini orang dulu. Maka jangan ikut ajaran yang model-model semuanya salah. Bidah, cangkemmu itu. Orang mendoakan istrinya hamil salah. Orang mendoakan anaknya lahir doakan salah. Habis sholat salaman kanan kiri salah. Tidak ada zaman Nabi. Loh, apa zaman Nabi itu habis sholat nggak salaman terus jotosan gitu. Orang ini jangankan habis sholat, salaman ini hikmahnya besar. Tidak ada dua orang mukmin bertemu wayatasafahani kemudian bersalaman, belum tangan keduanya ini lepas, dosanya sudah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ba'da sholat, habis keluar dari WC itu salaman baik. Sudah bersih semuanya, salaman. Kok apalagi habis apa? Jangan ikut ajaran yang model-model. Kita diajarkan sama orang ini wajah supaya yang enak, senyuman yang enak. Ini enggak ketemu orang matanya. Kita diajarkan senyum. Selalu ada Nabi. Selalu ada Nabi. Ya ayolah, pokoknya jangan ikut yang model. Sampai ikuti para kiai kita, para habaib kita, insya Allah selamat di dini wa dunia wala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nanti akan saya tinggalkan satu doa. Saya titipkan siapa nanti, Ustadz Anwar bisa, Pak Haji Rahmanto juga bisa. Doa itu untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Insya Allah kalau sampean baca, Allah akan memberikan karunia keturunan, anak keturunan yang baik-baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Di antara doa itu ada Allahumma innaka wahabtali, ya Allah engkau telah berikan anugerah kepadaku anak-anak, namanya disebut bulan. Kalau anaknya 6 beb sebut semua, 10 sebut, 12 sebut semua. Siapa suruh hamil 12 kali? Bukan salah bunda mengandung, yang salah bapak melempar sarung. Nah, kalau anaknya 12 jadi disebut semua namanya. Nanti setelah disebut namanya, lalu dibaca doanya itu, ya Allah mudah-mudahan anak itu kau berikan begini, istimewa. Nanti ada tafsirnya, ada terjemahannya, lebih bisa apa? Menghayati. Nah, bacanya kapan Habib? Bacanya orang doa itu semakin sering semakin baik. Pada sholat di sehari 5 kali, monggo. Nanti hadir majelis begini doanya dibaca lagi, apalagi boleh. Tapi kalau nggak bisa ya pada sholat 5 kali. Kalau pada sholat 5 kali, sholat maktubat nggak bisa, ya habis subuh sama habis maghrib. Nah kalau nggak bisa, ya sudah subuh aja apa habis maghrib aja. Nah kalau nggak bisa semuanya, yang saya kasih doa bukan orang tuanya, anaknya. Supaya punya orang tua yang baik. Lah masa doa hanya 5 menit untuk mendoakan anak keturunannya aja kok nggak punya waktu. Nah, nanti saya kasih saya WA-kan ke Ustadz Anwar atau Pak Haji Rahmanto Saibul Hajat. Ibu-ibu mudah berhubungan nggak kira-kira? Susah? Atau kepada siapa yang gampang? Mudah kan? Udah mudah. Nanti dari situ minta disyukur, nanti difotokopi sama Pak Haji, dibagikan, malah alhamdulillah. Mudah-mudahan majelis ini Allah menurunkan berkah dan rahmatnya. Panjenengan kundur dari sini, pikiran terbuka, hati terbuka untuk menjadi lebih baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang kita menjadi lebih baik untuk pribadi, untuk rumah tangga, untuk masyarakat, untuk negara. Amin Allahumma.
Amin Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arham hadhihi al ummah, Allahumma arham hadhihi al ummah, Allahumma arham hadhihi al ummah wakshif anha kulla mudlahimatin wa ghumma wanshur 'alaiha kulla khairin wa ni'mah wasrif anha kulla su'in wa nigmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Di akhir majlis kita baca kalimah tauhid. Saya dulu panjenengan mengikuti nggih. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa 'alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin. Amin 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 ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.